Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi sallama mizan al-adli ila akfidhawil albab wa arsala ar-rusula mubashirina mundhirina bithawabi wal iqabi wa anzala alaihimul kutuba mubayyinatan lil khata'i was sawabi wa ja'ala asy-syara'a kamilatan la naqsa fiha wa la 'ab. Ahmaduhu hamda man ya'lamu annahu musabbibul asbab wa ashhadu bi wahdaniyati syahadata mukhlisin fi niyati ghaira murtab. Wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluhu arsalahu wa qad sadal kufra ala wajhil imani wal hijab. Fanasahat dalama binuril huda wa kashafan niqab wa bayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa awdaha muskilatil kitab wa tarakahum 'alal mahajjatil bayda'i la saraba fiha wa la sarab. Fa sallallahu alaihi wa 'alal ali wal ashab wa 'ala tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumil hasri wal hisab wa sallama tasliman katsira. Qala wa ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Qala sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Amma ba'du. Akhwati wa akhwati rahimakumullah, ma'asyiral muslimin wal muslimat wa zumratal mu'minin wal mu'minat rahimakumullah. Kembali lagi kita berjumpa dalam pengajian Safatut Tafasir Kriya Quran Manarul Islam Indonesia, yang insyaallah kesempatan kali ini kita sampai pada edisi yang ke-156. Kita sampai edisi ke-156 dan alhamdulillah baru saja tadi kita sudah mendengarkan tasmi' bersama juz 18 halaman separuh yang kedua atau 11 sampai halaman 20. Semoga pagi yang cerah ini Allah memberikan kemudahan kita untuk bisa menyimak pengajian tafsir, bisa bersama mendapatkan keberkahan majlis ilmu, bersama mendapatkan kemudahan dalam segala urusan kita, dan terkhusus semoga dengan wasilah kita bermajlis ilmu pagi ini Allah Subhanahu wa taala mengabulkan, Allah Subhanahu wa taala memberikan terkabulnya doa-doa kita, masalah-masalah kita. Kalau seandainya di antara kita ada yang sedang merasa kesulitan, diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kalau di antara kita masih ada yang sedang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan segera ya. Kalau di antara kita ada yang masih punya hutang, segera Allah lunaskan hutangnya. Kalau seandainya di antara kita ada yang sedang dalam kondisi yang tidak semangat, semoga Allah berikan semangat dan bisa melawan kemalasan. Saya sering menyampaikan bahwa di zaman dahulu kita dijajah Belanda 350 tahun, dijajah Jepang 2,5 tahun. Tetapi kita tidak sadar kita akan terjajah oleh kemalasan, kita akan terjajah kekurang semangatan bisa bertahun-tahun ya. Oleh karena itu, semoga pagi ini meskipun bukan segala-galanya, tetapi segalanya bisa kita mulai pagi ini, yaitu kita meningkatkan semangat kita untuk terus berthalabul ilmi, untuk terus kalau di pesantren meningkatkan kemampuan kuantitas dan kualitas kita dalam bersahabat atau bersama dengan Al-Qur'an Karim. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shalli ala Muhammad wa shalli ala sayyidina Muhammad. Beliaulah junjungan kita yang telah menunjukkan kita kepada jalan yang lurus, telah membawa manusia dari lembah kegelapan menuju lembah yang terang benderang.
yang telah menuntun manusia dari zaman jahiliyah, zaman kebodohan menuju zaman yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua termasuk di antara umat-umat Rasulullah yang beliau akan memberikan syafaat kelak kita di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Saya mengucapkan terima kasih kepada segenap santriwan santriwati Gereja Quran Manal Islam Indonesia yang pagi ini yang sudah bela-belai meluangkan waktunya. Semoga di waktu yang akan datang bukan hanya santri yang asrama saja yang datang ke sini, tapi semua santri kalong ya, santri kalong yang pernah belajar di Manarul, yang mereka masih berada di posisi di Solo Raya bisa mengikuti pengajian tafsir ini, karena ini adalah wahana kita untuk bersilaturahim. Yang kuno-kuno, orang-orang kuno itu bisa datang ke sini ya, yang sudah kuno bisa datang ke tempat ini, sehingga silaturahim antara yang kuno dengan yang baru tetap bisa terjaga. Dan tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada segenap para penyimak yang menyimak kesempatan pagi ini melalui tayangan tunda atau tayangan delay. Jazakumullah khairan katsira atas menyimaknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal antum semuanya, antum-antumna yang menyimak melalui online ya, atau melalui tayangan-tayangan tunda, semoga diberikan kemudahan dalam segala urusan panjenengan semuanya. Pagi ini kita akan sampai pada ayat ke-43, ayat 43 dari surah At-Taubah. Dari surah Al-Anfal ya. Ayat 43. At-Taubah 43 ya, maaf. At-Taubah ayat 43. Bukan Anfal. Kalau Anfal itu masih akhir Anfal itu awal juz 10 ya. Berarti ayat 43, mari kita buka. Ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Afawwahu anka. Allah telah memaafkan Afawwa angka lima adzin talagum. Kenapa engkau mengizinkan kepada mereka? Ini ceritanya ketika sebelum peperangan ada beberapa di antara mereka yang Rasul meminta mereka berangkat perang, dan mereka kemudian meminta izin dan Rasul mengizinkan. Karena saat itu Rasul mengira mengizinkan mereka itu mereka memang punya alasan ya. Punya alasan yang syar'i. Mereka tidak berangkat perang. Padahal dalam Islam seorang tidak berangkat perang itu dispensasi hanya khusus orang-orang tertentu. Anak-anak kecil, kaum wanita, orang-orang lansia baik laki atau perempuan, orang yang sedang sakit, orang yang sedang ada urusan yang penting yang tidak bisa ditinggalkan. Misalkan kalau keluarganya sakit seperti Utsman bin Affan. Utsman ini ketika dalam sebagian momen beliau tidak datang ya. Ketika Bai'atur Ridwan beliau tidak datang karena masih mengurus istrinya yang sakit. Dan Rasulullah SAW saat itu mengizinkan, dan Allah kemudian menegurnya. Afawwahu anka. Allah memaafkanmu lima adzin talahum. Kenapa engkau mengizinkan kepada mereka? Hatta yatabayyana lakal ladzina shadaku. Maksudnya wahai Muhammad, kenapa Anda memberikan izin kepada mereka orang-orang munafik, mereka untuk tertinggal dari keluar menuju peperangan? Karena orang-orang munafik itu memang mereka berwajah dua ya. Kalau diajak perang, diajak berjuang, ngakunya sibuk, ngakunya banyak urusan. Tetapi ketika giliran ada pembagian ghanimah, mereka rame-rame mendaftarkan diri ya, kayak zaman sekarang ya. Banyak orang-orang yang bermalas-malasan, kemudian banyak orang yang tidak, kalau dengan masyarakat tuh tidak akrab dan tidak dekat dengan mereka, tapi giliran ada pembagian bansos misalkan ini, orang ramai-ramai mendaftar ini. Sama di zaman dulu ya. Orang-orang munafik mereka seperti itu. Ketika giliran perang mereka di rumah saja, ketika giliran ada pembagian ghanimah mereka mengatakan, "Wahai Muhammad, kami juga bersama dengan Anda," gitu ya. Kata orang-orang munafik. Hatta yatabayyana lakal ladzina shadaku, sehingga orang-orang yang benar nyata bagimu, artinya orang yang
dia orang yang jujur nyata. Wa ta'lamal kadzibin, dan engkau wahai Muhammad akan mengetahui siapa orang yang dusta di antara mereka. Ini Imam Mujahid beliau mengatakan dalam tafsirnya, nazalat fil munafikin, ayat ini turun terkait orang-orang munafik. Qala unasu minhum, manusia-manusia di antara mereka istadzanu Rasulullah, mereka minta izin kepada Rasulullah, fa in adina lakum faqudu. Jadi sebagian mereka mengatakan, berkata begini, kalian istadzinu Rasulullah, kalian semua, teman-temanku, kalian minta izinlah kepada Muhammad. Fa in adina lakum faqudu. Kalau Muhammad mengizinkan kalian, udah duduk aja, ya. Kalian nggak usah berangkat, ya. Kemudian dikatakan wa illam ya'dal lakum faqudu, dan jika ia tidak mengizinkan kalian maka duduk juga. Artinya mereka semua itu sudah apa? Sudah merencanakan. Nah, jadi orang tuh minta izin, ini kayak zaman sekarang ya. Kadang orang tuh minta izin, niatnya bukan minta izin, tetapi sebenarnya itu sudah memutuskan. Itu saya pernah di ketika saya di Mata Abu Bakar dia. Ada seorang mahasiswa bilang, "Ustaz, saya mau izin tidak masuk kelas karena saya berbarengan ada acara kampus." Ustaznya ini tahu, ini orang ini kayaknya orang nggak bener nih. Kata ustaznya, "Hei, Fulan, umpamanya aku tidak mengizinkan, bagaimana kamu?" Kata si Fulan, "Kalau ustaz nggak mengizinkan, saya tetap ikut acara kampus." Ya, ini orang kurang ajarnya. Jadi seorang itu minta izin, semestinya ketika tidak diizinkan itu harus adabnya jangan dilanggar. Dulu pernah ada nih para senior kalian Alun Manarul ya. Jadi ketika dia minta izin dia minta izin mau pamitan dari pondok. Saya dan ustazah saya itu punya terpikir bahwa dia ditahan dulu. Dia tanpa izin pamitnya ke masjid, yang nganter itu. Saya pulang dari masjid udah nggak ada, pakai motor berdua pulang. Ini orang nggak punya adab, orang nggak punya tata krama. Maka ikhwati wa akhwat rahimakumullah, para santriwan santriwati, kalian di pondok itu yang nggak kalah pentingnya adalah tentang mengenai adab, etika. Orang kalau sudah nggak punya etika, itu mau dia seorang profesor, nggak ada artinya. Ada di Lampung itu profesor tertangkap tangan karena menjual kursi mahasiswa. Kalau ada dia tahu nomor teleponnya para calon mahasiswa mahasiswi. Kalau orang tuanya kaya, dicatat nomornya, ditanya, "Pak, sampean anaknya mau tak luluskan, mau bayar berapa ratus juta." Akhirnya ketangkap. Ini seorang profesor. Bayangkan, profesor itu level ilmu keilmuan akademinya tertinggi, dia guru besar. Itu nggak punya etika, nggak punya akhlak. Maka akhwati wa akhwat semua, pesan saya dan selalu pesan saya, kalian di pesantren ini jangan lupa dengan namanya akhlak, etika kepada temannya, dengan gurunya, orang tua, dengan masyarakat sini. Kalau ketemu masyarakat Kalarwan, jangan lupa sering senyum ya. Artinya ketemu orang kalau sering senyum, mereka biar merasa kita ini dianggap orang yang ramah. Jangan sampai ketika mereka melihat wajah kita, itu mereka seperti melihat malam yang gelap gulita. Artinya murem ya. Tapi yang penting senyum, jangan banyak senyum ya. Nanti ketemu di jalan nggak ada orang, senyum sendiri, jangan ya. Ini bahaya. Nanti malah kalau seperti ini harus dibawa ke rumah sakit nih kalau sampai senyum. Maka Ahmad Syauqi mengatakan, fa innamal umamul ahlaqu ma bakiyat fa inhumu dhahabat ahlaquhum dhahabu. Fa innamal umamu, mongko temen stune umat, al ahlaku ma bakiyat selagine cek tetep apa al ahlaku akhlak. Umat itu adalah ketika masih punya akhlak. Eksistensi sebuah umat, bangsa, negara, komunitas, masyarakat, warga negara ya, itu tergantung bagaimana mereka memegang moralitas. Fa in hum dhahabat ahlakum, lamun ana wong-wong umat iku kuwi, dhahabat ahlakum, ilang apa akhlaki umat, dhahabu mongko sirna apa sapa umat. Artinya kalau umat manapun, bangsa manapun kehilangan moralitas, maka tunggulah cepat atau lambat bangsa itu akan menjadi bangsa yang hanya nanti dikenang dalam sejarah. Dulu pernah ada zaman seperti ini, sekarang sudah tidak ada. Ya.
Maka kita lanjutkan tadi. Wa ta'lamal kadzibin. Lanjutnya, la yasta'dzinukal ladzina yu'minuna. Orang-orang yang beriman billahi wal yaumil akhir, berawal dan hari akhir, la yasta'dzinuka. Mereka tidak minta izin. Hal-hal amal kebaikan enggak izin. Ustazah, saya izin enggak setoran, izin enggak ngaji, izin enggak ikut tafsir, izin enggak silaturahim, izin enggak tilawah Quran. Ini izin ya. Kalau orang yang beriman mereka enggak izin ya, karena mereka mampu melakukan itu. Ayujahidu bi amwalihim wa anfusihim. Yaitu mereka berjihad dengan harta mereka dan dengan jiwa mereka. Ya, ini artinya orang-orang yang mereka sudah tertempa dengan karakter yang kuat ya, maka mereka sama sekali tidak akan meninggalkan setiap kesempatan untuk menjadi orang yang baik ya. Wa alimun bil muttaqin. Allah Maha mengetahui pada orang-orang yang bertakwa. Artinya Allah tahu mereka karena mereka lah orang yang ikhlas dalam keimanan dan mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yasta'dzinukal ladzina la yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Orang-orang mereka tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, maksudnya orang-orang munafik ya. Mereka minta izin kepadamu, Muhammad. Mereka akan minta izin ya, dengan alasan berbagai macam. Dalam sebuah peperangan ada orang-orang munafik mengatakan, ya Rasulullah, tolong dong saya jangan dikirim ke sebuah negara itu. Saya nggak mampu perang ke negara itu. Kenapa? Di negara itu banyak wanitanya cantik-cantik, saya takut nanti tergoda. Ini orang-orang munafik ya. Dia padahal sebenarnya hatinya itu nggak mau perang ya. Wartabat qulubuhum, dan hati mereka ragu. Fahum fi raibihim yataraddaduna, dan mereka dalam keraguan mereka yataraddaduna, mereka mider-mider. Tahu mider-mider? Mider-mider terombang-ambing. Dalam bahasa Jawa itu mider-mider. Orang-orang munafik mereka senantiasa hatinya bergejolak antara ya dan tidak, antara maju dan mundur. Makanya mari ya, kita ini harus bagaimana kita punya keberanian ya dalam menghadapi setiap tantangan. Hidup ini kan tantangan ya. Jadi orang-orang kalau mau hidup itu harus siap menerima tantangan. Orang yang hidup itu ada tantangan. Kalau orang nggak mau menerima tantangan ya mati saja ya. Artinya bukan berarti bunuh diri, bukan ya. Maksudnya kita ini orang hidup, tidak ada orang hidup nggak punya masalah. Itu masalah ya. Saya disampaikan bahwa di dunia itu nggak ada masalah besar. Adanya itu kumpulan masalah kecil. Di masalah kecil banyak sekali sehingga terasa berat. Nah, bagaimana kita mengatasi semua masalah itu? Ya tentunya mengatasi semua masalah itu dengan cara kita menghadapi masalah itu, bukan lari dari masalah. Kalau kita lari masalah nggak akan selesai. Orang yang hidupnya susah kemudian nekat gantung diri, apakah menyelesaikan masalah? Nggak selesai. Dia gantung diri, masuk alam kubur, disiksa malaikat ya. Apakah selesai masalah? Nggak selesai. Artinya, mari ya kita optimis ya menghadapi masa depan itu. Mari kita lupakan masa lalu kita ya. Jadi masa lalu itu selalu membawa hal yang tidak nyaman ya. Kita lihat masa depan kita yakinlah bahwa masa depan itu pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan yang terbaik bagi mereka yang berusaha berjalan dengan jalan yang baik. Allah menjanjikan apa? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang yang berjihad di jalan kami maka kami akan tunjukkan dia subulana, jalan-jalan kami. Artinya kalau kita sudah berusaha, kita sudah mantap di jalan Allah, maka insya Allah kita dimudahkan ya. Kemudian tambahan faedahnya. Ruya anna Arabian qala Ibnu Umar, diriwayatkan seorang badui berkata pada Ibnu Umar, akhbirni an qaulillah, Umar, terangkan kepada saya tentang ayat Allah, walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah, orang-orang yang menyimpan harta dan emas. Maka Ibnu Umar mengatakan, man kana zaha falam yuaddi zakataha fawalul lahu, barang siapa menyimpan emas dan perak dan tidak menunaikan zakat maka celakalah dia. Innama kana hadza qabla an tanzil az-zakah, ayat ini turun sebelum turunnya zakat. Maka kemudian falamma unzilat ja'alahu wa tuhratan lil amwal,
ketika turun ayat tentang zakat, awal jadikan zakat untuk membersihkan harta itu. Wa ma ubali law kana li mithlu uhudin dahaban uzaki. Aku nggak peduli seandainya aku punya semisal gunung Uhud berupa emas, akan aku zakatkan. Wa a'malu fihi bi taatillah, dan aku mengamalkan itu dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian materi yang bisa kami sampaikan kesempatan pagi ini. Pada kesempatan pagi ini tanggal 24 September 2022 bertepatan akhir bulan Safar, 27 Safar ya, mendekati akhir Safar, 27 Safar 1444. Semoga Allah mudahkan kita. Jazakumullahu khairan katsira. Mari kita tutup dengan doa Al-Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahman. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan katsira. Semoga kita ketemu lagi untuk pertemuan yang akan datang. Nanti barangkali ada yang mau bertanya, akan saya berikan satu sesi 5 menit 10 menit setelah saya menutup kajian pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.